Lagi, ayahnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, turut mempertanyakan gugatan ijazah yang menyasar keluarganya. Benarkah ada yang membackingi? Kita akan ulas bersama dengan penggugat ijazah Gibran Rakabuming yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada Pak Subhan Palal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan daring juga sudah hadir Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Pak David Pajung. Kemudian juga ada pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Adi, selamat pagi Mas David, Pak Subhan. Selamat pagi Pak David. Iya, ini kalau kita lihat ya, belum selesai soal kisruh dan juga polemik ijazah sang ayah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian saat ini muncul gugatan juga begitu ya kepada sang anak begitu ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming. Nah, saya ingin tanya dulu ke Pak Subhan. Mungkin belum banyak juga publik yang belum mengetahui begitu soal apa sih sebenarnya yang digugat dan apa yang menjadi dasar Anda menggugat begitu sampai kemudian kok merasa ada yang nggak beres nih misalkan begitu ya, atau ada yang merasa ragu begitu Pak Subhan. Begini Ibu, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi gini, ada keraguan, bukan keraguan sebenarnya, ada fakta. Jadi saya membaca riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Semuanya saya baca. Nah, Anda baca di mana? Saya baca di website KPU. Website KPU, oke. Pada tanggal? Udah lama ya, lupa saya. Tapi saya ada dokumennya ada. Saya unduh itu. Nah, saya lihat di situ ada ketentuan bahwa minimal pendidikan calon itu adalah SMA atau sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Oke. Nah, dari penafsiran pasal itu saya cocokkan dengan calon wakil presiden yang kebetulan lagi rame dibicarakan itu. Saya lihat, oh kok nggak cocok menurut saya. Nggak cocoknya di mana? Nggak cocoknya begini, Ibu. Saya sebut tergugat aja, bahwa yang saya gugat ini sekolahnya SMA itu 2 kali. SMA-nya 2. SMA-nya 2, dibikin oleh laporan KPU itu 2 kali. Yang satu diselenggarakan di Singapura, yang satu lagi diselenggarakan di Sydney, Australia. Nah, kedua sekolah ini nggak tahu kok disebut SMA oleh KPU, oleh pengumuman KPU itu. Oke. Sementara ada kalimat dalam undang-undang itu sekolah lain yang sederajat. Nah, apakah sekolah SMA yang di Singapura dan SMA yang di Australia ini sederajat bukan? Menurut saya itu bukan sederajat. Karena kalau sederajat itu harus melihat pasal ke atasnya. Pasal di atasnya sebelum kalimat sekolah lain yang sederajat itu disebut ada SMA, ada aliyah, ada SMK. Nah, maksudnya sekolah lain yang sederajat adalah ya sederajat SMA, sederajat aliyah, bukan di luar negeri. Karena kalau di luar negeri itu ada cara sendiri, namanya penyetaraan, dan itu wewenangnya Kementerian Pendidikan. Saya baca juga itu, apa kewenangan yang dikeluarkan oleh kementerian itu, ternyata penyetaraan terhadap ijazah hasil pendidikan luar negeri itu untuk pendidikan selanjutnya pada sistem pendidikan di Indonesia. Jadi artinya clear bahwa syarat itu nggak bisa dipakai SMA yang di luar negeri. Australia, apa yang di Singapura dan di Australia. Clear nggak bisa dipakai itu. Makanya saya uji ke pengadilan negeri pusat. Saya minta karena fakta begitu tuh. Itu
Bukti apa yang kemudian disampaikan ke pengadilan? Kita tahu kan ini sudah masuk ke gugatan perdata ya. Ya. Apa bukti yang Anda berikan atau ajukan ke pengadilan pada saat ini? Gini Bu, udah berkali-kali soal bukti ini, saya memiliki bukti itu seterang Ibu ngelihat Monas itu ada di Jakarta. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini buktinya undang-undang. Dan peraturan KPU dan pengumuman riwayat pendidikan yang oleh KPU juga, dan itu hampir semua orang bisa akses itu, semua warga negara bisa mengakses itu, jadi buktinya itu seterang itulah kira-kira. Jadi Anda yang permasalahkan adalah soal sekolah yang di Singapura dan juga di Australia itu menurut Anda bukan termasuk sekolah lain yang sederajat. Bukan termasuk sekolah lain yang sederajat, sesuai dengan aturan undang-undang. Aturan undang-undang pemilu. Oke, itu yang kita clearkan dulu ya. Kalau dari sisi penggugat begitu ya. Nah, saya ke Prof Hipnu dulu karena kan ini masuknya ke permasalahan hukum ya. Sebelum saya ke Pak David, Prof Hipnu, bagaimana melihat penjelasan dari penggugat Pak Suphan ini yang menggugat Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming soal ijazah ini, ijazah Mas Gibran? Tanggapan Anda, respon Anda setelah mendengar penjelasan ini. Terima kasih. Iya, selamat Pak Suphan ya. Iya, selamat Pak Ibnu. Pak Suphan teliti sekali ini melihat sampai detail tentang persamaan SMA. Memang betul bahwa di pendidikan itu ada penyetaraan. Makanya kualifikasinya nanti betul bahwa SMA yang ada di Singapura itu dikti harus dihadirkan Pak Suphan, bukan dikti ya, Dikdasmen mungkin ya, pendidikan menengah, ya Dikdasmen dihadirkan. Apakah kualifikasi itu masuk kualifikasi SMA? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang tidak, berarti konsep yang diajukan Pak Suphan itu masuknya sebagai perbuatan melawan hukum. Nah itu. Jadi ya tidak salah kalau diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah. Tapi Pak Suphan mungkin perlu juga belajar dari kemarin terhadap gugatan-gugatan terhadap bapaknya. Apakah ini masuk kualifikasi PMH Pengadilan Negeri ataukah tidak? Nah ini yang saya kira juga pasti belajar dari kemarin. Jangan sampai usaha Pak Suphan membuktikan. Karena kan dalam hal konsep perdata itu barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Lah yang membuktikan itu harus clear nanti gitu loh. Termasuk kerugian yang dimintakan. Itu luar biasa Pak Suphan. Luar biasa gini Mbak Adisa. Kerugian yang timbulkan seandainya dikabulkan untuk bangsa dan negara. Wah itu luar biasa. Nah, ini suatu ide cerdas ya, tapi harus diimbangi konsep permohonan ini apakah masuk kompetensi pengadilan negeri, apakah masuk kompetensi tata usaha negara. Karena kita melihat ijazah tadi, kualifikasi ijazah. Tapi kalau dilihat perbuatannya oke. Tapi kalau dilihat dari diujinya itu ijazah lah. Oleh karena itu penggugat harus betul-betul membatasi ini yang dimati yang mana gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadikan pembelajaran bagi siapapun rakyat Indonesia yang masih ragu-ragu ijazahnya untuk dibenarkan atau untuk dibetulkan sehingga tidak terjadi ketika yang seperti ini ya sudah menjadi pejabat diurek-urek terhadap ijazahnya. Itu Pak Adisa. Oke, ini juga kami ingin mengonfirmasi apa yang kemudian menjadi alasan dari Pak Suphan begitu ya untuk melakukan gugatan perdata ya masuknya ya, bukan ke PMH ke PT TUN ke Pengadilan Negeri. Ya, apa yang menjadi pertimbangan Anda? Gini, itu tadi menarik Pak Ibnu bilang bahwa gini Pak Ibnu, sekalian saya jawab Ibu ya. Sebelum saya ke PN itu saya udah gugat Pak ke TUN Pak. Sudah ada gugatan ke Petun. Oh iya, dan itu strategi saya untuk mengunci bahwa di TUN memang di NU Pak dikenal proses misal. Alasannya saya tidak cukup waktu dengan batasan waktu 90 hari. Nah itu saya buat kunci Pak, saya nggak ngelawan putusan itu. Harusnya kan dilawan itu putusan TUN itu. Nah saya nggak ngelawan, saya biarkan aja dengan begitu ingkrah. Berarti tidak ada peluang lagi saya ke TUN. Oke. Kalau tidak ada peluang lagi ke TUN, maka hakim tidak bisa menolak perkara ini.
dengan alasan tidak ada hukum acaranya. Maka saya gugat perbuatannya. Perbuatannya KPU dengan tergugat, dengan meloloskan menjadi calon presiden waktu itu, adalah perbuatan, bukan ijazah. Itu Pak Ibnu, Ibu, gitu penjelasan. Oke, termasuk juga ada gugatan ijazah dengan nominal yang 125 triliun rupiah. Apa yang menjadi dasar Pak Gini Ibu, itu apa konstruksinya begini. Karena ini kan yang yang menjadi rusak itu kan sistem hukum, negara hukum. Negara hukum yang rusak ini. Maka yang rugi, analoginya adalah seluruh bangsa, rakyat warga negara Indonesia. Oke. Dirugikan tuh dengan adanya serangan terhadap negara hukum itu. Nah, kalau negara hukum pemiliknya siapa? Warga negara. Maka saya minta 125 triliun itu adalah kalau dikabulkan, disetorkan kepada kas negara. Yang nantinya akan tahu dalam bentuk apa, kita menghayal aja nih. APBN kan? Nah itu relasinya. Kalau uang 125 triliun dibagi ke seluruh warga negara Indonesia yang saat ini jumlahnya sekitar 285 juta, maka satu orang kita akan kebagian 450.000. Kecil kan? Kecil itu Bu. Harusnya saya tadinya mau minta UMR lah. Tapi kok gede banget, ya udahlah segitu aja. 45 saya ambil dari 45 itu merdeka kita. Oke, saya ingin tahu juga respon dari Bara JP. Melihat penjelasan yang sudah diutarakan oleh Pak Subhan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Pak Subhan soal ijazah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, setelah kita tahu sebelumnya begitu ya ijazah Pak Jokowi juga belum selesai begitu ya kasusnya. Bagaimana respon Anda, Pak David? Ya, makasih Mbak. Pertama gini, dengan segala hormat ke Pak Subhan ya, Pak Subhan ini kan katanya orang hukum ya, katanya orang hukum. Tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini, rusuh republik ini. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya. 6 pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah, gitu poinnya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu ayat 1, pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang. Ya, nggak bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya, ini saya ajarin nih Pak Subhan supaya jangan salah. Undang-undang turunannya dari UUD 45 itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Subhan belajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi, itu salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA atau madrasah atau yang sederajat. Nah, kemudian ini biar clear nih. Lanjut, bukan berhenti di situ aja Pak Subhan ya. Di pasal turunan pelaksananya itu PKPU peraturan KPU nomor 19 ya 2023 yang menjadi rujukan Pilpres kemarin ya. Itu Bapak harus baca tiga pasal. Pasal 18 ayat 1R sama tadi syaratnya. Salah satu syarat dari sekian banyak syarat adalah minimal SMA. Begitulah poinnya. Pasal 18 ayat 1 ya. Pasal 18 ayat 1 itu harus fotokopi yang dilegalisir ya. Fotokopi ijazah. Nah ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca.
Baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian ya di PKPU itu. Pengecualian itu yang tadi soal administrasi yang harus dilegalisir, pengecualian kalau dilegalisir dan keterangan, surat keterangan. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Oke. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3, Pak. Kalau lulusan luar negeri, Pak, nah, lulusan luar negeri itu bunyi di situ, ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah, keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Ada SK, Pak. Nanti Bapak baca. SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu yang karena dibunyi tadi Undang-Undang Nomor 7 2017 ayat 169 itu yang sederajat. Nah, itu tugasnya Kementerian Dikti mengeluarkan legalitas bahwa itu sederajat. Bahkan sebenarnya jujur aja kalau kualitas jauhlah kualitas mereka itu dari kita di Indonesia ya, dengan segala hormat. Nah, itu yang berikut. Yang kedua, Mbak, saya ingin jelaskan ya. Tadi ini harus diklarifikasi nih. Oke. Makanya Pak Suban baca baik-baik itu semua data KPU. Kalau perlu Bapak minta secara formal, KPU akan memberikan ya dengan catatan seizin yang bersangkutan, seizin Gibran. Nah, SMA Gibran itu di Orchard Park Secondary School ya tahun 2002, Pak. Ya. Itu 2002 lalu kemudian dia automatically dia lanjut. Jadi dia ngambil lanjut di MDIS Management Development Institute Singapura. Ya, tamat 2007. Nah, itu kerjasama dengan Bradford, Inggris. Jadi ijazah Gibran itu kerjasama MDIS Singapura dengan Bradford, Inggris itu gelarnya adalah BSc, Bachelor Science. Karena jurusan yang diambil itu kaitan dengan sains. Saya jelaskan juga nih dikit Pak Suban. Lulusan luar negeri itu yang setara saat itu ada 3 gelarnya Pak Suban ya. 1 BA, Bachelor of Art. Kalau dia ilmu-ilmu humaniora, sosial ya, dan lain-lain. Dia BSc kalau ilmu-ilmu teknik ya, matematik, sains, teknologi. Nah, ini yang keluar ijazahnya Gibran. Ada lagi 1 gelar Pak, BFA, Bachelor of Fine Arts. Kalau ilmu-ilmunya seperti desain grafis ya, ilmu pertunjukan, film. Nah, itu clear. Kemudian yang Bapak bilang tadi dari Singapura, dari Australia itu UTS. Di UTS ya. Di UTS University Technology Sydney. Itu clear. Itu hanya pelengkap. Jadi gini, syarat minimal itu sudah dilampaui Gibran. Jadi nggak perlu persoalkan ijazah SMA karena syarat yang dimajukan Gibran itu ijazah S1 dari Bradford, Pak. Otomatis di dalam memahami hukum itu kalau mau mempersoalkan ijazah di atasnya karena tadi standar minimal dilampaui standar minimal itu oleh Gibran. Jadi gini, kalau Bapak lamar kerja, Bapak ajukan nggak ijazah SD, SMP, SMA? Enggak kan? S1 aja yang diajuin. Seperti itu memahami hukum Pak Suban ya, supaya ini nggak bikin rusuh di Republik ini, Pak. Oke, baik. Tahan dulu di situ Pak David. Bagaimana respon Anda? Apakah memang sudah dibaca secara komprehensif begitu soal aturan-aturan itu, termasuk juga Anda sudah tadi menyebutkan sudah ada SK, berarti dari Kementerian Riset dan Kemenristek Dikti. Tadi Anda menyebutkan Dikti. Itu ya? Ada SK clear itu di paket pendaftar itu, Mbak. Oke, bagaimana respon Anda? Saya udah baca juga, udah pelajari. Bahkan ada Kepmen tuh. Kepmen kalau nggak salah pasal 16 itu dinyatakan bahwa penyetaraan terhadap ijazah yang didapat dari pendidikan luar negeri itu hanya untuk melanjutkan pada sistem pendidikan di Indonesia yang lebih tinggi. Clear? Nggak bisa dipakai. Untuk apa? Untuk jabatan. Penyetaraan itu sabar, tahan dulu di situ. Penyetaraan itu tidak dapat dipergunakan untuk sebagai syarat pencalonan. Itu dibatasi, dan itu yang tanda tangan menteri itu yang sekarang menjadi tersangka itu. Siapa itu? Ada menteri pendidikan
Oke. Nah itu. Tapi kemudian tadi sudah dijelaskan sudah ada SK juga dari Dirjen dari Kemenristek Dikti begitu ya tadi Pak David mengatakan. Ada, clear Pak, clear Mbak. Masuk ke KPU itu. Nah bagaimana kemudian Anda melihat ini? Tapi gini, saya tidak melihat itu sebagai suatu pembenaran. Untuk apa? Karena Kepmennya bilang begitu. Mau ada banyak. Dan undang-undangnya bunyinya sekolah lain yang sederajat. Apakah sekolahnya Gibran yang di Singapura dan Australia itu masuk kategori sekolah lain yang sederajat? Kan nggak masuk. Nggak masuknya di mana? Dengan membaca Kepmen tadi. Oke, baik. Ini kita permasalahan ini kan juga kita juga berharapnya juga ada dari perwakilan dari kementerian begitu ya untuk bisa menjelaskan ini juga secara clear begitu ya, termasuk juga KPU gitu ya kalau misalkan ini kalau memang mau didalami lagi. Tapi kemudian begini, saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, dari Anda dari pandangan hukum Anda, bagaimana dengan penjelasan dari Pak David yang sudah dijelaskan begitu dengan juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Subhan begitu. Langkah hukum yang nantinya akan mekanismenya akan seperti apa? Ini kan gugatan secara perdata. Apakah bisa nanti akan dipanggil ahli atau bagaimana atau konsultasi dengan kementerian terkait atau KPU bagaimana Anda melihat ini dari sisi hukum? Iya, gini Mbak, memang ini menarik ya. Jadi ini kalau sudah nanti sampai pada pembuktian-pembuktian, sampai pembuktian. Oleh karena ini kan dalam konsep perdata itu kan mencari kebenaran formal. Oleh karena itu kalau yang diperdebatkan tadi Pak Subhan, kemudian tentang korelasi ijazah sederajat. Saya kira ini yang paling berkompeten adalah Kementerian Dikti yang akan menjelaskan. Memang dulu pernah di web atau di mana ibu sebelaran medsos itu sudah ada kesetaraan yang sarjana muda itu Mas David itu sudah ada lah. Lah itulah yang saya kira nanti karena kebenaran formal itu wajib dihadirkan. Apakah ini salah? Apakah ini keliru? Apakah iya? Dengan demikian nanti dalam hal pembuktian ini menjadi clear karena ini pembuktian formal. Oleh karena itu yang pertanyaan begini Mbak, ini pertanyaan yang Pak Subhan betul ada juga menarik, apakah SMA bisa lanjut ke perguruan tinggi? Ini perdebatannya itu kan nggak salah kalau saya dengar loh. Tapi Mas David betul bahwa ijazah ya terakhir, kalau terakhir clear. Saya kira itu pernah membaca, pernah melihat lah dalam suatu medsos, oh ini ijazah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan gitu kan Pak Subhan, saya melihatnya keterangan sebagai bentuk apa itu kaitannya dengan kondisi yang derajat. Itu yang saya kira kewenangan dikti yang akan menjelaskan. Sehingga diktilah yang wajib dihadirkan untuk memperjelas bukti-bukti apa yang disampaikan oleh Pak Subhan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pak David. Oh ini yang betul, oh ini yang keliru, oh ini yang salah dan sebagainya. Sehingga permasalahan ini menjadi clear bahwa apakah gugatannya dilanjutkan atau tidak tergantung dari pembuktian dari kementerian yang mengeluarkan keterangan tersebut. Oke, jadi apakah kemudian kementerian terkait begitu ya dikti dalam hal ini adalah juga punya kewajiban untuk bisa mengklirkan ini semua atau kemudian nanti saja di persidangan begitu ya pembuktian ini bisa dilakukan begitu termasuk juga memanggil dari dikti atau dari KPU sekaligus begitu. Kalau menurut Anda ya, dari sisi hukum? Ya kalau ini kan suatu proses persidangan kan ini besok kan baru kemarin perbaikan legal standing. Kemudian besok ada mediasi kan mediasi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Subhan oh ya begitu ya. Nanti Pak David oh begitu ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan betul saya kira nggak perlu naik kan gitu loh. Karena suatu hukum itu suatu logika ya. Jadi mudah-mudahan nanti para penggugatan-penggugat itu melihat ini yang betul. Karena tadi Mas David saya juga betul. Ini logikanya dari semua deretan persyaratan KPU kemudian syarat untuk ijazah diklirkan semua, saya kira sudah clear. Jadi jangan sampai nanti kita itu habis tenaga. Tapi kalau memang Pak Subhan punya data-data, karena konteks perdata itu barang siapa menurut pembuktian, itu yang juga harus dijawab oleh Pak David. Lah, oleh karena itu antara jawab di Nafap itu perlu data tengah yaitu Kementerian Pendidikan untuk menjelaskan ini yang betul, ini yang keliru. Gitu, Oke, saya berharap Kementerian Pendidikan juga bisa menonton ini dan menyaksikan ini jadi bisa diklirkan begitu ya supaya juga bisa lebih jernih dan juga lebih tidak sampai berlarut-larut semakin panjang begitu ya. Anda setuju mungkin Pak David dan juga Pak Subhan. Tapi kemudian karena ini sudah terlanjur mencuat begitu sampai kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo sampai mengatakan kalau nafasnya panjang ada yang
membackup? Benarkah? Siapa yang membackup? Tapi jangan dijawab dulu Pak Subhan, kita akan temukan jawabannya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sebelum kembali melanjutkan perbincangan kita membahas soal bagaimana gugatan yang diajukan oleh salah satu warga negara Indonesia terhadap ijazah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, saya akan ke informasi selanjutnya dulu. Saudara, ini KPU resmi membatalkan keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ketua KPU Muhammad Afifuddin bilang menerima banyak masukan dan juga kritik publik atas keputusan yang diambil. Akhirnya, saudara, KPU ini memutuskan untuk membatalkan keputusannya yang menutup 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi yang tidak bisa dibuka untuk publik. KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik. Sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana keputusan KPU yang akhirnya juga dibatalkan terkait dengan 16 dokumen yang sebelumnya ini dikecualikan untuk bisa dibuka publik begitu ya. Aturan ini sudah dibatalkan. Anda mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh KPU ini? Salah satunya adalah soal ijazah juga. Karena kan ada ijazah, ada LHKPN begitu ya. Yang menurut saya kalau menjadi pejabat publik ya memang dibuka saja begitu kan? Ya, saya mengapresiasi. Tetapi sebenarnya dia pejabat negara, nggak cukup menarik. Itu ada kesalahan tadinya, makanya ditarik. Saya berharap si gentle mundur itu. Oke. Itu, iya. Masa pejabat sekelas yang kita pilih pakai uang negara bisa keliru begitu. Nggak hanya mencabut itu produk yang dia keluarkan, terus dia menganulir sendiri, itu berarti ada kesalahan. Dia mundur. Oke, tapi kalau dari sisi hukum, Prof. Hipnu, apa yang bisa Anda bagikan kepada kita perspektifnya dari soal tadi kita sudah melihat keputusan KPU itu kemudian setelah ramai, berpolemik dan akhirnya dibatalkan? Iya, artinya pertanyaannya begini Mbak Adista, memang kenapa sih ditutup-tutupi kan itu kan? Kenapa? Karena ini kan suatu pejabat negara ya, pejabat negara itu harus betul-betul clean, betul-betul bersih dari semua akibat perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu dalam seperti ini dukungan masyarakat untuk membuka itu betul. Karena apa? Di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu bahwa tidak ada yang tutupi kecuali rahasia militer kan gitu loh. Nah, termasuk ijazah juga terbuka kan gitu loh. Lah, tapi tidak dengan identitas, misalkan NIK, kemudian rekam medis itu kan bersifat pribadi. Dalam hal tertentu betul ya, rahasia militer, NIK yang bersifat pribadi. Itu harus memang harus dikecualikan. Nah, ini kan tidak, ini kan suatu persyaratan untuk menjadi pejabat publik. Salah satunya adalah ijazah. Ya, namanya pejabat publik. Berarti syarat-syarat pribadi ya harus dilakukan secara publik. Kan itu Mbak Adista logikanya. Oleh karena itu nggak ada yang ditutupi kecuali tadi identitas pribadi tadi, KTP misalkan NIK gitu. Itu nggak bisa. Oleh karena itu saya kira ini bukan terobosan ya, suatu mengingatkan kembali ternyata KPU sekarang oh ya betul ya namanya pejabat publik. Berarti informasinya juga informasi publik harus tahu kan gitu Mbak. Oleh karena ini suatu yang ya nggak terlambat lah, suatu langkah maju. Dengan demikian saya kira Pak Subhan ini suatu angin segar bisa mengorek kembali Pak Subhan data-data yang ada, mungkin yang keliru dan sebagainya. Ini yang kekhawatiran kan seperti itu. Saya melihatnya memang
ada sesuatu yang disembunyikan oleh pejabat dulu. Kenapa sampai ditutupi? Jangan-jangan menjadi chaos. Karena mungkin ada yang keliru, ada yang salah. Namanya tertib administrasi memang tidak gampang loh Mbak Adisti. Betul. Suatu sulit itu. Betul. Kita di perguruan tinggi itu namanya kenaikan pangkat itu kalau salah aja dikembalikan, apalagi pejabat negara. Keliru aja dikembalikan pejabat negara. Oleh karena itu ini suatu langkah ke depan siapapun yang akan menjabat negara, track record administrasi, track record perbuatan menjadi suatu penting jika ke depan menjadi pejabat publik. Jadi jangan sampai seperti ini. Akhirnya kan mundur terus gitu loh. Ini ya akan suatu yang tidak menjadikan suatu nilai tersendiri. Oke, termasuk juga biar tidak berpolemik terus-menerus dan tidak berkepanjangan. Betul, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak David, Gibran Rekabuming Raka ini memang sudah menunjuk kuasa hukum, tapi juga siap untuk melakukan pembuktian. Itu artinya seperti itu ya, karena memang pejabat publik. Ya, jadi gini kan tadi seperti kata Prof. Ibnu tadi ya, siapa yang menuduh ya dia harus membuktikan, itu prinsip hukum ya. Nah, sekarang gini, gugatan Pak Subhan dan kawan-kawan ini kan sudah pernah masuk ke TUN ya, Pak Subhan sendiri sudah konfirmasi. Di TUN itu ditolak itu karena dismisal. Nah, pengertian dismisal itu kalau baca di Undang-Undang TUN, Undang-Undang 5 tahun 86 itu clear. Kenapa dismisal? Salah satunya itu misalnya tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan dokumen, bukti, administrasi, nggak layak. Kemudian daluarsa itu tadi Pak Subhan juga merekayasa itu. Kalau di pasal pasal 62 Pak, bukan di pasal 62 itu. Rekayasanya di mana maksud Anda? Tadi kan Pak Subhan bilang itu karena saya nggak punya waktu lagi. Enggak, itu daluarsa Pak. Jadi waktunya sudah lampau. Nggak bisa lagi diproses. Kemudian bukti-bukti Pak Subhan itu nggak memenuhi, makanya di situ dikatakan nggak layak uji, ditolak, itu masuk di dismisal pasal 62, nanti dibaca aja. Nah itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, Pak Subhan ini legal standingnya apa? Itu pertanyaan dasar saya, karena yang diberikan prerogatif oleh undang-undang, diberi kuasa undang-undang untuk menginterpretasi dan menerjemahkan teknis administrasi pemenuhan aturan-aturan di dalam kepemiluan itu adalah KPU. Nah, ketika Gibran maju di Solo dulu calon wali kota, KPU dia sudah melakukan itu, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Di KPU pusat maju sebagai cawapres juga KPU sudah melakukan itu. Jadi ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual lapangan. Jadi ini semua sudah lengkap. Jangan mendelegitimate ya lembaga-lembaga negara yang punya kerja dan yang dirujuk oleh undang-undang, punya diskresi dari undang-undang, lalu kemudian secara kita tanpa data dan bukti, makanya ditolak di TUN Pak, karena bukti Pak Subhan kurang. Lengkapilah bukti kalau mau maju di proses-proses perdata ini, apalagi tuntutan Bapak kan luar biasa, 125 triliun rupiah. Baik, kami tangkap itu dari situ, Pak David. Singkat saja. Pak Subhan ini nggak ada. Singkat saja Pak Subhan, respon Anda begitu ya, ini kan sudah verifikasi di Solo, kemudian Mas Gibran sudah di Solo, kemudian verifikasi juga KPU pusat begitu, bagaimana, singkat saja? Begini Ibu, dalam hukum perdata, gugatan PMH itu ada potensi Pak David tadi itu, saya undang sebagai interven supaya perdebatan ada di pengadilan. Itu aja. Jadi memang nanti kita di pembuktian saja. Ayo Pak David, kita masuk ke gelanggang menjadi interven. Supaya tahan Pak David, supaya tidak ada perdebatan di luar pengadilan. Kita berdebat di pengadilan. Ayo kita undang masuk sebagai interven boleh. Karena tergugat sudah diwakili oleh kuasa hukum. Itu aja. Terkait satu lagi singkat saja, Pak Jokowi sempat mengatakan kemarin begitu ya, ada pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan ya kalau nafasnya panjang ada yang membackup. Siapa yang membackup? Tidak ada yang membackup Bu, tapi ucapan Pak Jokowi tak jadikan doa untuk saya, mudah-mudahan nafasnya panjang itu tadi. Itu aja. Saya nggak ada yang membackup. Kalau Pak David mungkin ada kali yang membackup. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana ini bergulir begitu ya. Terima kasih Pak Subhan telah bergabung bersama kami. Kemudian Pak David juga terima kasih dari Bara JP. Prof. Ibnu terima kasih atas perspektifnya. Sehat selalu.